Halo semua, selamat sore ya dari sini saudara-saudaraku semua. Ya, sebangsa dan setanah air. Ini saya lagi di sebuah pantai. Ya, kalau kalian familiar sama tempatnya, kalian pasti tahu ini pantainya di mana. Ya, dekat lah dari kota Tangerang. Ya, setengah jam kalian pasti sampai ke sini. Ya, seperti inilah looksnya. Ini menjelang sunset ya, sebentar lagi mungkin sekitar nggak nyampe 1,5 jam lah kayaknya bakal sunset, dan sepertinya tidak ya mungkin dari sisi sebelah sana akan terlihat sunset ya. Nah, saya memutuskan untuk mulai membuat video, tetapi apakah ini akan berlanjut ya tergantung dari animo teman-teman semua. Yang akan saya bahas di dalam setiap video saya itu pertama-tama yaitu mengenai perjalanan hidup saya mungkin ya. Mungkin suatu saat saya akan menulisnya dalam sebuah buku. Jika ada yang bersedia menerbitkan atau istilah mensponsori ya mungkin saya akan menulisnya. Nama saya ini Henok. Henok itu nama yang diambil dari Alkitab, dan namanya cukup sakral karena Henok ini adalah orang pertama yang diangkat Tuhan ke surga tanpa melalui kematian, orang pertama di muka bumi ya. Nah, karena nama saya Henok ya, saya memikul nama ini ya lumayan berat ya mungkin, tetapi ya kata Tuhan, pikul akuk yang kupasang maka bebanku pun ringan. Pikul akuk yang kupasang bebanmu pun ringan gitu, masalah seperti itu ya. Nah, saya akan cerita tentang hidup saya yang mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Saya itu lahir dari keluarga yang cukup baik ya. Saya lahir dari keluarga pendeta, papa mama pendeta, bahkan abang saya juga pendeta, abang sama istrinya pendeta. Ya, saya sendiri yang pendeta ini ya, pendeta gereja Pantekosta ya. Saya sendiri yang ya mungkin belum mendapat calling ke arah sana mungkin ya, tapi saya mau mencoba membagikan ya, share tentang hidup saya gitu. Sebab dulu mama saya ingin saya untuk saya cek tas saya dulu. Oke. Dulu mama saya ingin saya jadi pendeta, tetapi yang jadi pendeta abang saya gitu kan, atau jadi hamba Tuhan seperti itu. Nah, di perjalanan hidup saya ini cukup menarik karena waktu kecil itu, waktu SD, saya kan ada SD-nya di Kalimantan Barat, Pontianak ya. Tapi bukan di Pontianaknya, tapi di Sungai Pinyu. Sungai Pinyu itu Kabupaten Pontianak dulu ya, tapi sekarang sudah pemekaran sepertinya jadi Kabupaten Mempawah. Nah, sorry ini saya agak ke distrik, ada ibu sama anaknya lewat. Ya, anaknya lucu. Nah, dari SD ini lucu, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu saya kayaknya untuk dekat seorang yang berbeda kelamin dengan saya, yaitu seorang perempuan atau seorang cewek atau seorang wanita. Itu saya karena belum akil balik mungkin ya, jadi saya tuh kayak alergi gitu, kayak risih gitu kan. Pernah suatu kali saya dikirimin suratnya samping saya, sepucuk kertas, selembar kertas itu saya baca, dan isinya ngajak ketemuan, pulang bareng ya,
habis jam pulang sekolah pulang bareng gitu kan, atau jalan bareng gitu. Itu masih SD, tapi karena saya masih belum suka sama yang namanya makhluk wanita itu saya langsung keringat dingin, saya langsung robek-robek, bukan robek ya, apa, di ronyok-ronyok gitu. Ronyok itu bahasa sana apa ya, di ya di apa sih namanya, digenggam di kepal gitu ya. Jadi terus langsung saya buang ke tong sampah gitu. Terus saya pulang lewat jalan lain. Nggak jalan utama, saya sembunyi-sembunyi pulang lewat jalan lain. Nah seperti itu, karena saya saking takutnya sama namanya perempuan ya. Nah itu kisah saya waktu SD. Nah menariknya di SMP, ini kelas 1, saya kan di SMP yang sepertinya ada 7 kelas apa 6 kelas ya, saya lupa ya. Kelas 1 A, B, C, D, E, F, G, kayaknya sampai G, saya lupa ya. Nah dan ada satu kelas itu kelas unggulan, yaitu kelas 1B ya, pokoknya yang B itu 1B, 2B, 3B itu kelas unggulan. Nah saya itu kelasnya 1C, jadi di sebelahnya kelas unggulan, karena kan dia urutan dari paling ujung A, B, C, D, E. Nah itu disekat-sekat papan gitu ya, kalau ada acara ya sekat papannya itu bisa dibuka gitu. Jadi itu karena sekat papan ya ada celah pastinya kan. Nah ada celah sedikit. Nah saya kebetulan duduknya paling belakang. Nah saya duduk paling belakang. Nah karena ada celah, saya sering ngelihat ke belakang, ngintip ke belakang. Nah saya kaget pertama kali saya suka yang namanya makhluk itu gitu, makhluk halus itu, wanita ya. Nah itu di kelas 1 SMP ini saya lihat dari celah sempit itu, wow gitu kan, ternyata cantik ya, ternyata menarik ya gitu kan. Dan itu membuat saya penasaran gitu kan. Jadi saya liatin itu cewek kan gitu, hampir setiap hari gitu saya liatin, karena saya suka kan sama perempuan itu. Dia cantik, putih, rambutnya panjang, hitam agak kepirangan gitu rambutnya kan, cute lah gitu, menarik, dan dia Chinese. Nah akhirnya ya karena saya sering ngelihat dari celah sempit itu, kebetulan ini teman, ada namanya, saya lupa namanya, kayaknya Benny ya namanya. Ini temannya ya cukup nakal lah istilahnya. Dia penasaran, lu liatin apa sih, kalau bahasa Kalimantan ya, Melayu Pontianak ya, Melayu Pontianak kayaknya ngomongnya. Nok, apa kau lihat tuh Nok, gitu kan. Nah, masih bisa dikit-dikit lah ya logat sana. Apa kau lihat tuh, tiap hari kuperhatikan kau ngeliat terus dari celah papan tuh. Karena di kepergok kayak gitu kan, akhirnya dengan senyum-senyum malu ngomong gitu kan, pada aku tuh ngelihat ke sebelah. Apa yang kau lihat, coba ku lihat ya, kalau nggak salah gitu, coba ku tengok gitu. Nah jadi dia lihat dari celah itu, dan itu cewek ya, karena kan kalau lagi nunggu guru ya, namanya zaman dulu tuh kadang-kadang guru suka telat, atau guru ada meeting, atau ada kesibukan lain, jadinya ya ada banyak jam kosong lah gitu. Jadi nah
ngelihat lah. Jadi kebetulan di sebelah ada guru, jadi memang lagi duduk mereka kan, dan di tempat kami tidak ada guru, jadi ngelihat gitu persis dia ada duduk di situ karena dia duduk paling depan. Dia duduk paling depan, ya dia pinter, ya dia kelas unggulan, dan ternyata dia juara kelas lah. Enggak juara kelas lah, termasuk juara 2, juara 3 gitu. Dia kayaknya sepertinya belum pernah juara 1 ya, karena ada satu yang pinter banget itu, dari lebih pinter dari dia. Nah dia, oh yang kau lihat situ. Saya di sini ini ya, merahasiakan namanya karena ya karena dia kan sudah berkeluarga dan saya juga sudah berkeluarga, jadi nggak nyaman ya kalau saya sebut nama gitu. Nah akhirnya karena dia tahu hal itu gitu, kalau saya suka sama itu cewek, diumumkan lah ke semua ini teman-teman satu kelas kan. Jadi di istilahnya digosipkan lah, atau apa ya istilah, diomongin gitu kan. Tuh si Enok tuh suka sama situ, suka ngeliat dari celah. Dan akhirnya karena semakin banyak yang tahu, akhirnya menyebar ke sebelah kan. Akhirnya dia pun tahu gitu, karena saking banyaknya yang cengin bahasa sini ya, saking banyaknya yang ngejek atau yang ngolok gitu ya bahasa sana. Itu satu kelas, 2 kelas, 3 kelas, bahkan sampai seluruh kelas itu, kelas 1 itu tahu. Bayangin itu kalau A, B, C, D, E, F, G, H 8 kelas berarti kan. Kalau nggak salah sampai H apa sampai G, 7 atau 8 kelas ya. Itu tahu gitu. Aduh, itu rasanya apa ya? Saya nggak tahu gimana kalau kalian jadi saya gitu. Itu rasanya kayak malu banget, nggak tahu dah, kayak malu gitu. Sepanjang hari, sepanjang waktu itu saya malu gitu. Ya dulu kan masih bocah ya, jadi kayak apa ya, kayak aduh malu banget lah. Perasaan yang terdalam kita tak ketahui semua orang gitu. Bahkan guru-guru pun tahu, guru-guru pun ikut mengejek coy. Oh my god gitu. Guru-guru pun ya, kalau zaman sekarang ya nggak bisa kali ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin masuk kategori bully kali ya. Guru-guru pun sampai kayak ngebully gitu, kayak apa, ceng-cengin gitu kan, atau olok-olok gitu kan, cie henot sama tidak, cie sering cie-ciein gitu kan. Aduh, bahkan pada saat belajar jam kelas itu sering cie kan. Ini benar-benar apa ya, benar-benar sesuatu hal yang saya sejak saat itu jadi kayak orang yang kayak apa, kayak malu banget gitu, kayak minder gitu ya. Nah minder, bahkan kalau papasan di lorong sekolah, lorong itu sampai teras kelas itu, papasan sama dia pas lewat gitu, kayak aduh gimana ya, kayak muka tuh mau ditaruh kemana ya, mau ditaruh ke pantat rasanya. Nggak bisa, muka tetap di muka kan. Aduh malu banget gitu. Dia pun kayak malu-malu gitu kan, karena kan semuanya mengceng itu kalau lewat cie ya. Nah itulah kenangan masa lalu ya. Nah mau tahu bagaimana kelanjutannya? Oke, kalau ini rame nanti saya lanjutin ceritanya ya. Nah kita lihat dulu animonya. Kalau pengen tahu kelanjutannya, komen ya, like, comment and subscribe ya. Komen yang banyak, kelanjutannya gimana gitu kan, kayak
namanya siapa atau apa gitu kan. Nah itu kasih inisial dong atau apa gitu. Kalian boleh komen-komen ya, komen-komen yang banyak. Nah kalau saya lihat responnya banyak, saya lanjutin ke part 2, part 3, part 4 dan seterusnya gitu sampai kalian puas. Eh, belum masuk ke hal rohaninya ya, ini masih masuk di hal yang mendasari kehidupan saya mungkin ya. Oke, see you guys. See you sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air.